Enggak, jujur enggak. Karena apa ya, dari kecil tuh udah suka dangdut. Entah kenapa dangdut tuh kayak beda gitu. Kalau misalnya aku denger lagu lain kayak boring gitu. Bukan bermaksud ya. Ini bukan bermaksud nanti aku diserang lagi. Tapi kalau ini pemikiran aku waktu bocil, waktu aku umur 6 tahun, aku mikirnya kayak dangdut itu bervariasi gitu, banyak tipenya. Bisa kita liuk-liuk, bisa kita iniin. Jadi aku suka lagu dangdut tuh karena emang ada tantangannya. Kejam sungguh kejam, tega sungguh tega, kau tinggalkan aku karena dia. Jadi aku suka lagu dangdut tuh karena emang ada tantangannya banyak gitu. Bokap ngajarin nggak sih secara dulu secara ini cara ngambil nadanya di sini nih, cara ngambil cengkoknya biar menariknya gitu? Enggak. Terus dari mana lu? Cuman otodidak aja gitu? Otodidak. Lah iya. Aku nih, sabar kan belum selesai ngomong. Aku nggak tahu lagu 17 Agustus, lagu yang mengeningkan cipta, aku nggak tahu. Itu efek itu homeschooling sebenarnya kalau menurut gue. Oh enggak, kalau itu bukan efek homeschooling. Itu efek karena kebanyakan denger dangdut. Hari ini ngobrol bareng sama Afan. Halo. Selamat datang Afan Aan. Siap. Di Si Paling Dangdut. Gimana menurut lo nama podcastnya? Si Paling Dangdut. Si Paling Dangdut nih beneran dangdut apa si paling doang? Beneran dangdut. Beneran dangdut. Karena bintang tamunya dangdut banget dari Afan ya. Oh, dibesarkan oleh Dangdut Academy. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat TV ini udah wira-wiri deh. Alhamdulillah. Gimana sih Van? Kan ceritanya gini ya. Ini Hanes story-nya, cerita jujurnya adalah gue punya anak umurnya sekitar 6 tahun. Iya. Terus suka nonton sinetron. Iya. Di TV sebelah sih sebenarnya. Itu lagunya Oh Cinta Mengapa Tiba-Tiba itu kan. Betul. Terus bapak-bapak ini ganteng banget gitu kan. Itu siapa? Itu Afan katanya. Terus begitu di tracing kan, oh iya bener ini dari Dangdut Academy si apa gitu. Gimana ceritanya sih dari umur kalau misalnya kecil banget ya, itu Afan di dunia dangdut tuh? Aku udah mulai nyanyi dangdut itu umur 6 tahun aku udah. 6 tahun? Iya itu dia. Dan kalau di profil Instagramnya itu di-pin ya? Iya. Yang tampil di TV sebelah waktu itu aku, ya? Oh iya waktu aku tampil waktu itu. Itu The Terong gitu? The Terong waktu itu aku umur 6 tahun. Jadi uniknya adalah dengan usia 6 tahun udah nyanyi lagu yang teknikal banget. Iya. Resesi dunia. Jujur aku dari dulu emang udah terbiasa sama lagu-lagu kayak gitu karena papi juga kan nyanyi lagu-lagu kayak gitu kan. Jadi aku udah normal lah ngedenger lagu-lagu yang kayak gitu. Oh siapakah si papimu yang itu? Dia lahir di sini. Oh oke. Jadi sempat ngobrol juga sama orang tuanya. Ternyata bokapnya Afan itu adalah Aan KDI. Betul. Wah Allah, tidak jauh-jauh pemirsa. Jadi papa juga dibesarkan di stasiun televisi MNC juga ya? Betul. Oke, Afan di sebelahnya berarti. Iya. Ini persaingan dong di keluarga? Persaingan sehat tuh. Iya, persaingan sehat ya. Oh jadi ceritanya tuh memang karena background story-nya adalah bokap seorang Aan KDI, penyanyi dangdut, KDI 1 kalau nggak salah ya. Betul. Dan di situ lo dengerin tuh musik dangdut dari kecil. Merasa terpaksa nggak? Maksudnya kayak, aduh sebenarnya nggak suka nih gitu dari kecil. Enggak, jujur enggak. Karena apa ya, dari kecil tuh udah suka dangdut. Entah kenapa dangdut tuh kayak beda gitu. Kalau misalnya aku denger lagu lain kayak boring gitu. Bukan bermaksud ya. Ini bukan bermaksud nanti aku diserang lagi. Tapi kalau ini pemikiran aku waktu bocil, waktu aku umur 6 tahun, aku mikirnya kayak dangdut itu bervariasi gitu, banyak tipenya. Bisa kita liuk-liuk, bisa kita iniin. Jadi aku suka lagu dangdut tuh karena emang ada tantangannya banyak gitu. Oh gitu.
merasa ada tantangannya? Padahal kan anak kecil tuh lebih seneng yang santai, nadanya tuh yang gampang gitu kan ya. Betul. Kenapa lu milih sesuatu yang menantang gitu? Karena dulu aku kalau misalnya nyanyi lagu itu aja aku bosen. Serius, aku bosen banget kalau misalnya nyanyi lagu-lagu itu aja. Aku pernah marah tuh waktu aku tampil di sini juga. Ini lagunya ini doang sih. Aku mau yang lain, aku sampai ngambek kan. Jadi kayak aku tuh pengen ngulik lagi gitu lagu-lagu yang lain. Aku nggak cuma pengen satu lagu ini doang karena bosan. Aku dari kecil udah gampang banget bosenan anaknya. Oh, oke. Berarti memang karena punya energi. Anak kecil tuh biasanya gitu. Iya. Punya energi yang berlebih. Iya, Jadi dia suka nge-explore tuh. Tapi ngomong-ngomong kan, karena mungkin tadi bokap tuh seorang penyanyi dangdut. Ketika lu ngerasa ini sebuah tantangan, suara musik tuh menarik gitu kan. Itu nguliknya apa aja? Lu misalnya cuma ngulik lagu doang, apa ngulik alat musik juga gitu? Karena kan papi kan bisa nyanyi juga, bisa alat musik juga. Jadi semuanya sih. Aku juga berusaha untuk ngulik semuanya. Dari musik, dari alat musik juga aku kulik. Oh, sekarang apa nih alat yang lagi lo kulik? Yang udah aku lumayan lancar sih gitar ya. Oh, gitar. Sama sekarang lagi mau ngelancarin piano. Oh iya. Emang dua alat musik itu yang Paling penting. powerful sih. Betul. Jadi itu adalah pondasi itu. benar penciptaan nada-nada di situ. Berarti lu juga sekarang belajar nulis lagu dong? Iya. Waduh. Udah ada satu alhamdulillah lagu kemarin baru launching. Yang itu ditulis sendiri? Ditulis sendiri. Kepalsuanmu? Kepalsuanmu. Itu lu nulis sendiri? Sendiri. Wah. Ternyata karena kan ini gini, lagu-lagu sebelumnya Iya. Oh Cinta, terus Suka-Suka, Sama Mau Bilang Apa. mau bilang apa, itu kan ngebeat tuh. Iya. Lebih ke ada dangdut beatnya lah, ada elektronika, ada modernnya, ada dance-nya. Begitu rilis Kepalsuanmu ini menjadi warna yang berbeda gitu menurut gue, karena dia lebih klasik, lebih mellow gitu kan ya. Sebenarnya secara timeline harusnya Kepalsuanmu rilis duluan. Oh gitu? Iya, karena lagu ini tuh aku ciptain waktu aku di kompetisi. Oh oke. Itu umur berapa berarti? Umur 14. Nggak gini loh, anak umur 14 mana yang menuliskan lagu tentang sebuah kepalsuan gitu. Nah, fun fact-nya ini karena aku ya aku juga bingung sih sebenarnya karena apa ya? Aku juga mikir nggak seharusnya anak seumuran aku nih udah kayak cinta-cinta kandas seperti ini gitu. Tapi itu yang aku pikirin karena kan aku sempat mention juga tadi aku gampang bosan anaknya. Iya. Aku tuh selalu mikir kok zaman sekarang dangdut klasik udah menghilang gitu. Oh, oke. Jadi aku pengen balikin dangdut klasik lagi supaya ada lagi gitu loh, muncul lagi di permukaan. Mengembalikan dangdut ke marwah, ke tempatnya. Betul. Itu sih. Ini makanya ini harusnya secara timeline harusnya Duluan rilisnya. Cuman karena waktu itu aku didaulat untuk nyanyiin di kompetisi. Jadi aku akhirnya kalau lagu itu belum selesai jadi aku tetap nyanyiin. Jadi baru selesai ini 2025 ini baru aku selesaiin. Rilis resmi gitu ya. Iya. Oke. Menarik nih karena biasanya anak muda itu kan eksplorasinya ke ada hipdut, ada dangdut modern, terus ya macam-macam lah ya, atau mungkin kayak musik populer lah, yang pop gitu kan. Kenapa lu tadi pengen mengembalikan dangdut ke posisi yang menarik di klasik nih? Karena apa ya? Kalau buat aku sendiri ya, kalau ketika aku denger lagu dangdut klasik tuh, aku bisa nge-explore dan kita tuh bisa belajar feel dari lagu dangdut sebenarnya. Oh. Iya, karena menurut aku lagu dangdut itu enak banget vibes-nya. Mungkin agak aneh ya kalau untuk anak seumuran aku ngomong lagu dangdut tuh enak banget vibes-nya. Vibes-nya Enak ya, iya. Tapi yang emang aku rasain begitu. Iya. Aku pengen banget kayak pengen lagi lah ngulik lagu klasik karena Iya. kan lagu klasik udah mulai menghilang ya. Penasaran nih, mungkin di keluarga nih antara orang tua gitu kan, itu mungkin nyuruh makan aja pakai nada gitu kali. Enggak dong. Apaan? Ayo makan. Sini. Enggak segitunya sih. Enggak. Siapa tahu ada improvisasi di keluarga ada?
Improvisasi apa deh maksudnya? Itu nada-nada gitu. Ada. Kalau misalnya lagi marah-marah gitu kan. Itu kan biasa. Oh, lagi marah-marah terus tiba-tiba keluarin improvisasi Nada nadanya. gitu. Ada nggak? Diliuk-liukin. Coba, Pi. Enggak, tapi kita nggak yang gitu banget sih. Tapi emang lebih sering ngabisin waktu untuk ngulik lagu. Di rumah. Iya, beberapa lagu dangdut klasik kita coba kita bikin versi kayak gini, kita ulik kayak gini, improvisasi kayak gini. Oh, oke. Berarti ada ini dong, kayak benchmark favorit gitu. Kan biasanya ada Rhoma Irama, ada Meggy Z. Oh, Itu kan. pasti Rhoma Irama. Rhoma Irama ya. Iya. Jadi benchmark lu ya. Sama anaknya juga Ridho Rhoma sama papiku sih. Aku 3 sih paling. Oh iya, mengidolakan itu ya. Mengidolakan 3 orang itu. Haji Roma tuh emang menurut gue ini sih, musisi yang udah satu legenda, dia tuh mau menyesuaikan zaman gitu loh. Iya bener. Kan yang di konser Ayu Ting Ting nyanyiin lagu K-pop kan? Iya. Nyanyi lagu bener. Butter. Iya. Waktu itu kan. Iya. Ada aku juga di situ waktu itu. Oh, iya. Aku nonton juga. Aku ngefans banget sama Pak Haji Roma. Iya. Pak Haji. Pak. Udah di Pesta Pora jadi ini lagi imam sholat Jumat. Iya, itu Emang menyesuaikan zaman banget lah. best banget lah pokoknya Pak Haji. Iya, oke. Oke. Dari kecil udah di keluarga udah dangdut banget. Iya. Terus kemudian pas kompetisi dari umur 14 tahun kalau nggak salah ya itu kompetisi ya. Itu kan gini lah ya, maksudnya umur segitu biasanya pengennya ya sekolah aja gitu, main game gitu kan. Di sekolah juga aku ngulik lagu. Gimana ya? Kayak yang paling bikin aku seneng tuh apa tuh? Berurusan sama hobi aku seni. Oh, oke. Apapun yang berhubungan sama seni, mau itu puisi, mau itu bikin lagu, mau itu alat musik, semuanya aku suka. Oh, jadi pun ketika sekolah nih, biasanya kan kalau anak-anak yang suka seni itu guru-gurunya suka di notice to dimension gitu kan. Iya. Kamu ini dong mewakili sekolah buat lomba. Sering. Gas berangkat nggak itu? Berangkat. Tapi ya masih banyak belajar sih waktu itu. Iya. Sekarang juga masih banyak belajar. Iya. Waktu itu sempat didaulat buat ikut lomba-lomba kayak FLS 2N kan. Apa tuh FLS 2? Kayak festival lomba seni apa gitu lupa Oh, aku. oke. Pokoknya aku didaulat untuk mewakili sekolah nyanyi gitu. Oke, jadi memang dari pas lagi sekolah emang sukanya musik, di kompetisi juga ngerasain lah ya. Iya benar. Tapi kan banyak yang bilang kompetisi itu berat gitu kan. Ada persaingannya. Benar. Ada ya mungkin senggol-senggol lah kiri kanan ya kan. Kita nggak tahu ya kan. Nah kalau lu ngerasain seberat apa kompetisi dangdut di TV itu? Yang aku rasain ini mungkin emang ada sedikit persaingannya. Cuman waktu aku di kompetisi itu lebih banyak keluarganya sih. Oh gitu. Iya kita Itu tuh. maksudnya saling kenal, maksudnya satu keluarga ikut. Jadi keluarga lah Oh sama jadi mereka. keluarga, maksudnya kirain Iya. om lu juga ikut, Iya. tante lu juga ikut, enggak ya? Enggak gitu. Jadi kayak Kirain satu keluarga ikut gitu. bisa sebenarnya Iya, kalau mau. Cuman kan ribet ya. Iya. Suruh bawa kakak nanti. Ya. Iya bawa kakak, bawa adik aku juga sekalian aku bawa nanti. Berasanya tuh malah dapet keluarga di situ. Iya benar. Kita tuh bukan bersaing secara kayak kita sikut-sikutan, nggak ada sama sekali. Kita tuh lebih ke mungkin iya fokus sama diri sendiri, fokus sama masing-masing. Cuman tetap kalau misalnya ada sesuatu yang kita bingungin, kita bisa tanya satu sama lain, kita bisa diskusi. Oh oke. Jadi dapat insight lah ya dari teman-teman yang lain. Betul. Gitu. Karena kan kita yang namanya penyanyi kan kita cuma mungkin ada yang menguasai cuma satu genre doang, ada yang menguasai beberapa genre. Yeah. Jadi kita bisa saling belajar juga dari situ. Oh oke. Nah ngomongin kompetisi kan itu juga mental. Anak kecil ketika tadi ada video 6 tahun udah masuk TV itu kan gue juga heran-heran ini gimana sih ini menumbuhkan rasa percaya diri, menguatkan mental gitu kan. Apakah biasanya kan ada moodnya? Harus kemudian lah, harus apa, harus gimana dulu. Lu gimana menguatkan mental ketika di atas panggung gitu? Kalau dulu sih ya udah yang namanya anak kecil ya. Apalagi aku hobi nyanyi kan. Yang namanya anak kecil ya nyanyi ya udah nyanyi aja kan waktu itu. Tapi semakin dewasa aku semakin kayak lebih introvert lagi. Ternyata ikut keterima di kompetisi. Terpaksa
mau nggak mau kita harus jadi ekstrovert. Oh. Harus banyak ngobrol kan. Jadi Ini sebenarnya aku nggak bisa nih kayak gini. Oh, nggak bisa? Nggak bisa sebenarnya. Jadi kalau ngobrol harus lebih private gitu? Iya, benar. Ini sebenarnya bukan aku. Yes. Wujud aku yang lain sebenarnya. Asik. Jadi ada penampakan nih guys. Oke. Introvert sama sih. Jadi kalau ngomong soal introvert, gue juga ada di fase pernah introvert fun. Jadi gue tuh, lu bisa nggak kayak gini? Misalnya lagi gabut, nonton sendirian ke bioskop, nonton, habis itu makan sendirian, terus pulang kerja tidur gitu. Pernah nggak kayak gitu? Tapi jujur itu yang paling enak sih. Nah, iya, gue pernah ada Itu di fase paling enak itu. sih. Iya, emang itu kayak gitu. Kayak kita tuh menikmati hidup kita sendiri tanpa ada yang ngajak ngobrol, tanpa ada yang ganggu. Itu enak banget. Nah, gue ada di fase itu. Nonton konser pernah sendiri nggak? Pernah. Ah, udah itu sama, gue juga pernah. Itu pokoknya sampai sekarang sih masih kayak gitu. Iya. Karena aku juga nggak bisa kalau rame-rame gitu. Kayak rame-rame itu ngumpul-ngumpul nggak bisa. Terlalu ramai juga nggak bisa ya? Terlalu rame nggak bisa. Iya. Cuman karena syuting dan di TV juga kan, terpaksa harus ekstrovert. Asik. Mau Berarti nggak mau. ketika lu ngerasa terpaksa, ada yang dikorbankan dong berarti? Apa ya? Energi sih Iya, yang iya. dikorbankan pasti. Karena kan kita pasti seorang introvert ya. Setelah menjadi ekstrovert, itu nanti kalau misalnya di rumah kita akan habis energinya. Oh, harus di-charge? Harus di-charge. Dengan apa? Tidur. Pasti kebanyakan tidur ya. Iya, sih, Makanya bener, setelah aku bener. pulang itu aku kebanyakan tidur dan aku pasti bangunnya siang. Oh, Itu dia. Oke. Tapi ngomong soal bangun siang, berarti lu sekolah ini homeschooling berarti? Homeschooling. Jadi gurunya yang nyesuaiin lu? Bener. Enak ya? Terima kasih, Bu Guru. Jadi tidak harus buru-buru kayak misalnya pagi-pagi ikut upacara gitu kan, nggak harus ya? Iya, enggak. Enggak harus. Nah, tapi fun fact-nya nih, ketika tidak diwajibkan ikut upacara, dia sempat lupa lagu 17 Agustus. Bukan lupa, enggak hafal. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Aku nggak tahu lagu 17 Agustus, lagu yang mengheningkan cipta, aku nggak tahu. Itu efek itu homeschooling sebenarnya kalau menurut gue. Oh enggak, kalau itu Enggak, bukan enggak. efek homeschooling. Itu efek karena Kirain. kebanyakan denger dangdut. Jadi aku nggak tahu lagu-lagu kayak lagu-lagu mengheningkan cipta, terus lagu-lagu 17 Agustus itu. Oh iya. Cuman iya. karena Kirain. bisa nyanyi, didaulat oleh Pak Kepsek untuk menghafalkan lagu ini, disuruh mendampingi nyanyi di Oh, upacara. gitu. Gitu. Agak nggak enak juga sih sebenarnya, Iya, karena iya. sebenarnya kan lagu 17 Agustus sama yang lain-lain itu kan wajib ya kita tahu ya. Betul. Tapi aku nggak tahu, aku malah tahu dangdut kan. Gitu. Nggak enak juga sih sebenarnya. Berarti lu ngerasanya lagu dangdut jadi lagu wajib gitu. Ya, Iya. betul. Oke. Lagu dangdut apa yang paling lo suka gitu dan nggak bosen-bosen sebenarnya? Ada nggak? Kepalsuanmu. Wah, sih. Lagu sendiri dong. Berarti boleh di-spill ya, karena ini lagi promo juga kepalsuanmu nih. Iya, Asik. betul. Di-spill dong, tipis ya, tipis. Refnya deh. Boleh. Kejam sungguh kejam, tega sungguh tega, kau tinggalkan aku karena dia. Gitu. Ini 14 tahun udah menulis. Aku juga bingung Kau sih tinggalkan sebenarnya. aku karena dia. Oh, bukan kau tinggalkan aku sebenarnya. Apa sebenarnya? Kau campakkan aku sebenarnya. Oh, iya, Cuman iya. karena di demo aku sama mami papi dan sama produser aku juga katanya terlalu tua, terlalu dewasa liriknya. Jadi aku ganti kau tinggalkan. Gitu. Iya. Tapi di umur sekarang biasanya tuh suka cinta-cinta monyet gitu loh. Oh iya. Kayak ada suka-suka gitu kan. Lo juga mengalami hal itu nggak? Banyak pacar aku. Asik. Semoga tersepresi. Enggak beneran banyak atau banyak yang deketin atau Banyak yang deketin. atau lo yang deketin atau lo deketin banyak orang. Gantian. Tapi kebanyakan aku yang deketin. Ah iya. Belajar. Belajar apa nih? Belajar mengenal. Oh iya benar. Ya gitulah. 17 berarti sekarang nih ya? 17. Udah punya KTP berarti? Udah. Alhamdulillah. Iya. Berarti kemarin-kemarin kalau kemana-mana harus sama orang tua dong belum punya KTP. Sekarang juga masih.
Iya juga ya. Iya. KTP nggak aku bawa. Aku bilang, aku masih di bawah umur, Om. sama orang tua aku nih. Gitu, aku bilang gitu. Oke. Jadi orang yang menurut gue dia juga gede di sosmed ya. Lu tuh kan ya jutaan lah ya di Instagram. 3 juta kalau nggak salah, apa 4 juta ya? Iya, amin. Terus TikTok juga Iya. gede kan ya. Dan biasanya tuh kalau udah gede di situ, ketika di dunia nyata lagi pengen makan di mall, lagi pengen santai sama keluarga, tiba-tiba ada yang dateng mau minta foto, minta cubit, itu jadi pengalaman yang aneh nggak buat lo? Mengerikan. Mengerikan. Sebagai seorang introvert, Iya. pasti merasa dong. Ya bener. Kita pengen sendiri ya, kita ke mall tuh, kita pengen makan. Tiba-tiba, kapan boleh minta foto? Boleh. Iya. Ayo foto. Iya. Udah makasih. Iya kakak, dadah. Ada masker gak? Aku mau pakai masker deh. Jadi akhirnya kemana-mana harus pakai topi, kemana-mana harus pakai masker. Oh, kirain pakai topi ini lagi coba gayanya Ten sih. Asik. Role model aku juga sih sebenarnya. Iya, Ten situ. karena tadi sempat ngobrol. Iya. Lu tuh juga lagi nge-explore fashion juga. Bener. Oh, jadi sekarang yang hibrid juga suka fashionnya. Iya, selain fashion juga secara musik sama genre juga aku lagi mengeksplor hibrid. Asik. Tinggal nunggu approval aja berarti ya. Alhamdulillah. Iya, gimana? Tinggal kita tunggu waktunya. Asik. Berarti memang apa namanya? Lu tuh punya banyak kesempatan untuk, karena masih muda juga ya. Betul. Jadi mau nge-explore banyak genre juga enak. Kalau bener. fashion mau diapain juga enak gitu. Ya, aku bersyukur banget sih karena banyak di hidup aku tuh banyak privilege yang bisa aku pakai. Oh, privilege. Bener. Iya. Dari aku setelah ikut kompetisi bisa ketemu sama penyanyi-penyanyi artis senior juga kan. Iya. Dan aku ikut syuting, Oke. stripping, aku bisa ketemu sama artis-artis senior juga, pemain sinetron senior. Oke. Dan kenal sama papi juga, bukan kenal, maksudnya kenal, salah ngomong maksudnya. Jadi anak papi juga, jadi kan bisa mengenal musisi-musisi senior juga, Bener, bisa kenalan bener. dari papi juga. Karena kan ya tadi ya, karena bokap punya background dunia entertainment. Betul. Tinggal istilahnya tinggal dicemplungin Ikutin aja. path-nya aja. Iya. Tapi merasa nggak, gua mah sekarang lebih gede daripada bapak gitu, dari bokap. Karena followernya lebih banyak nih. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Dia lebih terkenal dulu. Lebih terkenal dulu. Pokoknya kemana-mana, ibu-ibu, Mas Aan! Gitu. Sekarang kalau papi kan ya bukan gimana ya, tapi kan kalau papi kan ibu, mungkin ibu-ibu Iya. ya. Kalau aku anak kecil. Bocil sih, Bocil-bocil. Setuju, Iya, itu setuju ya. Karena ya tadi anak gue aja umur 6 tahun udah suka lagu Oh Cinta, terus Iya. nonton sinetron. Sinetron 2 tahun gimana tuh pengalaman? Mau 3 tahun. Syutingnya mau 3 tahun ya? Mau 3 tahun. Pengalaman keseruan sinetron? Suka duka banyak banget sih. Seru tapi seru. Seru. Karena kita ketemu keluarga lagi, keluarga kedua. Oke. Setelah di kompetisi tuh ketemu keluarga kedua ya di Magic Five. Akhirnya Jadi lebih Iya. ada pertemanan yang deket juga di situ. banget sampai sekarang kita masih main. Jadi ada grupnya. Ada grupnya. Iya. Jadi kita masih ngobrol-ngobrol. Oke. Nah, tadi katanya 3,5, hampir 3 tahun tuh di sinetron. Padahal kan dulu backgroundnya nyanyi. Pas lagi acting, hal apa yang lo pelajarin akhirnya, oh gue bisa nyaman nih secara berakting gitu kan. Tadi introvert di depan kamera juga pucat juga sebenarnya kayak. Iya benar. Aku belajar dari temanku. Siapa ya? Mala. Jadi dia tuh banyak ngajarin juga. Oh, Basmala ya? Basmala sama Raden Raka juga. Pokoknya itu CS pokoknya. Asik. Selain sama mereka juga, kalau kan aku introvert ya waktu itu awal-awal mengenal mereka ngajarin aku, tapi ya aku oh iya gitu. Tapi di belakang mami yang ngajarin. Oh, Iya. jadi acting tuh juga dari nyokap juga diajarin acting. Jago actingnya. Yang paling susah acting apa? Nangis. Oh, pakai tetes mata katanya. Enggak juga ya? Kebanyakan pakai tetes mata. Oh iya. Tapi aku belajar untuk nggak pakai tetes mata. Tapi kan harus feel ya. Harus feel. Ketika setting sedih gitu, apa yang lo pikirin biasanya kalau Drakor. Nggak drakor doang sih, tapi banyak mungkin kalau menurut aku nggak bisa dipancing sama cerita sedih, mungkin aku bisa
apa ya, imajinasi. Oh. Misalnya terjadi apa yang bikin sedih, mungkin itu bisa sih. Oke, jadi memang kalau ada acting sedih harus mikirin hal yang sedih-sedih. Enggak itu juga, tapi banyak kita explore sih sebenarnya. Tergantung individual aja. Kalau aku mungkin dipancing sama hal-hal yang sedih, baru aku bisa nangis. Oke. Tadi ngomong-ngomong soal drakor juga nih. Berarti Iya. lo juga mengisi waktu luang dengan nonton drakor atau gimana? Oh iya. Pokoknya aku ini Dracin nonton nggak Dracin? Papi itu yang nonton. Drama cinta yang pendek-pendek. Drama cinta yang pendek-pendek Iya, di iya. ini kan. Drama di Cina, sosmed drama kan. Cina, iya. Iya, tahu. Iya, iya. Aku sering nonton juga, tapi kadang keselnya apa? Apa? Dipotong. Oh, iya, kesel per sih. part. Lanjut Iya, iya. part 2 di scroll. Nanti juga kita ngisi koin kan. Iya. Itu malas banget sih. Iya, iya. Jujur itu malasin banget. Jadi aku lebih ke drakor. sih. Drakor. Iya, maraton sama Mami. Oh, apa aja yang lo tonton? Banyak. My Demon. Oh, My terus- Demon. My Demon. Tahu? Tahu. Terus kayak apa namanya yang masak-masak tuh? Itaewon Class, nonton nggak? Itu udah di playlist. Ah. Tapi aku belum nonton. Terus kayak Terus yang baru tuh When Life Give You apa gitu, aku lupa. One Life Will Give You Tengrin. Iya benar. Nah, nonton juga gue. Asik. Tapi emang itu seru banget sih. Iya. Buat kebanyakan pasti yang nonton drakor tuh kayak Itu gara-gara kalau Life Tengrin itu jujur ya, itu tuh ceritanya si bapak ini tuh memperjuangkan kehidupan keluarganya. Betul. Bini gue nge-share lah, ini Iya. nih cara jadi bapak yang baik dari drakor ini. Itu. Kenapa gue belajar di drakor ya? Iya, itu sebenarnya. Oh gitu. Tapi ya anak umur 17 nonton itu yang awal jadi lebih ini. Belajar. Yang seru Vincenzo seru. Vincenzo seru banget. Kan action itu. Parah, itu seru banget, itu seru banget. juga. Aku udah 3 kali nonton Vincenzo. Iya, terus yang kayak misalnya yang Happiness tau nggak dia Happiness tau. apa namanya zombie. Sama yang ngangkat kesehatan mental juga ada tuh. Aku Oh, lupa waktu itu. Ada It's yang Okay Not to Be main Okay ada. It's Okay Not to Be Okay. Ya, ya. Sama satu lagi apa ya? Ya, pokoknya gitu lah ya. Iya, pokoknya itulah. Jadi memang hiburan sih drakor tuh. Iya, hiburan banget. Tapi emang mereka tuh kalau bikin sebuah visual enak-enak banget. Iya banget. Ceritanya tuh seru-seru gitu. Iya, enggak heran sih. Kadang banyak orang tuh kiblatnya ke drakor pasti Iya, ke iya, Korea. Iya. Fashion lu juga ngerasa ini nggak ngambil inspirasi dari Korea nggak? Kalau fashion? Banyak yang aku ambil, tapi itu untuk kayak tampil di TV aja. Cuman kalau untuk sehari-hari aku lebih explore sih. Oke. Aku kebayang apa yang aku pakai, itu aku coba. Kalau ada bajunya aku gabungin sama ini. Oke. Kalau pas lagi tampil nih off air atau di TV biasanya kan ada pakai blazer lah, pakai apa? Nah, itu berarti lu ada fashion stylistnya atau? Ada, tapi jarang. Karena aku anaknya ngikut aja sih sebenarnya. Aku ngikut pakai ini ya, Van? Oke. Pakai ini ya. Oke. Iya, iya. Gitu. Lebih ke ini ya, lebih simple aja gitu ya. Oke. Jadi penyanyi dangdut cowok menurut gua menurut gua ini beban sih sebenarnya. Why? Karena dangdut itu kan identik sama perempuan sebenarnya, banyak yang cewek-cewek gitu loh. Kalau di off air ya, panggung-panggung kan Oh, iya. yang banyak disawer nih yang cewek biasanya, terus itu loh. Tapi aku pengen ngebikin. Gimana nih? Jangan sampai ada kesetaraan gender. Oh iya. Pokoknya dangdut harus ada cowok. Nanti iya, cowok iya. yang nyawer cewek-cewek. Nanti cowok-cowoknya yang duduk di bawah pada gini semua. Aku Asik. pengen bikin kayak gitu Oh, iya, pokoknya. iya. Bikin merubah stigma. Iya. Emang ini doang. Iya, iya, Cowok-cowok iya. doang yang bisa nyawer, cewek juga bisa nyawer. Oh iya. Nyawer aku. Asik. Tapi selama ini pernah nggak off air terus dapat sawer gitu? Dulu. Mm-mm. Tapi kalau setelah kompetisi aku jarang off air. Oh, oke. Karena syuting. Iya bener, Gitu. bener. Iya. Tapi ya menarik sih sebenarnya sih, karena kan tadi ya sawer, terus goyang, terus itu Iya. sebuah kesatuan di dangdut yang nggak bisa Nggak bisa dilepaskan gitu loh. Bener. Iya. Dan memang tadi di atas panggung tuh mentalnya harus kuat gitu kan. Itu sih yang aku belum bisa sih. Pernah nggak sebelum manggung grogi gitu atau ada ritual-ritual sebelum manggung yang kayaknya biar nyaman nyanyinya gitu? Aku grogi banget kalau sebelum naik ke panggung pasti. Gemeter pasti tangan. Oh iya, Sampai sekarang. gini. Itu lebih ke main Gini. kendang nggak sih? Ini lebih main gendang ya? Iya, main gendang. Enggak, tapi gemeter kayak apa ya?
Tremor, lebih ke tremor karena grogi. Tapi aku udah punya cara sendiri buat ngatasinnya. Apa? Ngilangin groginya? Dance. Oh, gue ngeliat di TikTok nih banyak Iya. nih lagi suka ngedance. Aku nih. lagi suka ngedance banget. Jadi kadang ngedance itu bisa ngilangin tremorku. Jadi pemanasan ya, Pemanasan. betul relaksasi banget. di situ ya. Ah. Oh, oke. Tapi ada ini nggak kayak coachnya gitu dalam ngedance? Ada banyak coach aku. Iya. Nah, lagi seru banget sih di TikTok tuh dance-dance Iya, ya. bener. Iya. Janganlah velocity gini-gini biar apa sih? Iya. Dance lah, kita Iya. udah mulai menaikkan dance. Bener. Sempet juga ngelihat Avan itu kalau sama teman-temannya cover dance, Iya. gitu kan ya. Nah itu apa namanya latihannya gimana sih kalau dance? Kan kadang kita ngerasa kaku ya badannya kaku semua gitu kayak dia. Aku juga sampai sekarang masih kakung dance. Belajar sebenarnya dance itu kan tinggal gimana cara kita menyesuaikan dengan badan kita aja. Gimana caranya kita bisa bersatu sama badan kita. Bingung nggak? Bersatu dengan badan. Bersatu dengan badan, bingung nggak? Iya agak bingung sih. Cuman boleh dijelaskan? Jadi gini, kadang kita kalau ngedance kan Iya. pasti ada suka ngerasa kaku. Iya. Cuman yang namanya dance itu ini. ngasih feel, ngasih mood. Bukan. Ngasih kekuatan. Bukan. Lagi, hampir. Ilmu. Bukan, hampir. Kekebalan tubuh. Bukan. Salah. Bukan. Jadi jam terbang sebenarnya. Oh. Kalau misalnya dance itu semakin lama kita explore tubuh kita, semakin luwes. Semakin lemes. Semakin luwes ya, tubuh kita. Oke. Berarti orang dance itu fisik banget dong. Banget. Nah, ketika lo udah mulai, gue harus bisa ngedance karena perform juga pengen ngasih dance gitu kan. Iya. Nah, itu ada background fisik yang lo usahakan gitu kayak misalnya lo olahraga mungkin atau Aku jarang olahraga orangnya. Serius. Aku pernah olahraga sih. Iya. Oh, Ngebentuk pernah. badan. Pernah ngebentuk waktu syuting. Jadi aku karena bosan kan syuting kan. Kayak syuting nggak ada kegiatan, kayak kegiatannya cuma ngobrol doang sama teman-teman kan. Akhirnya aku diajak sama teman aku si Raden Raka. dan Raka. Kita workout yuk, tapi di kamar aja. Akhirnya kita workout. Pokoknya kita cuma push up, pull up, sama ngangkat galon. Oh, jadi kalau misalnya lagi nunggu sinetron, Lagi nunggusin. Lagi nunggusinnya untuk take. Kita olahraga. Bagus itu berarti. sempat kebentuk, tapi nggak lama Susut lagi. Hilang lagi, kusut lagi. Karena udah mager gitu. Iya. Oh, tapi kan sebenarnya kalau misalnya perform nih, itu kan fisik banget ya. Iya. Nah, itu biasanya ngatur napasnya gimana? Alhamdulillah aku lebih bisa mengatur nafas ketika lagu beat ketimbang lagu slow. Hah? Bukannya lagu slow lebih santai ya cara napasnya? Wah. Oh enggak ya? Kalau aku ya. oke, Tapi nggak tahu kalau yang lain. Kalau aku lebih terbiasa sama lagu beat sih. Lagu beat tuh aku lebih terbiasa. Makanya lagu Kepalsuanmu yang aku nyanyiin ini agak lumayan tricky kalau untuk mengambil nafasnya nyolong-nyolongnya itu. Karena lagu slow aku agak susah untuk mengeksplor nadanya, nafasnya. Nafas ya, karena tadi ya cengkok sama nafas tuh kalau dangdut tuh Iya. kayaknya nadanya bisa kemana-mana gitu. Benar. Kan. Bisa meliuk-liuk gitu. Nah, bokap ngajarin nggak sih secara dulu secara ini cara ngambil nadanya di sini nih, cara ngambil cengkoknya biar Enggak. nariknya gini? Enggak. Terus dari mana lu? Cuman otodidak aja gitu? Otodidak. Lah iya. Aku nih, sabar kan belum selesai ngomong. Ntar dulu, belum selesai ngomong. Aku otodidak, aku belajar sendiri. Cuman ada beberapa yang kalau salah dibenerin sama papi. Oh gitu. Papi tuh nggak ada kayak, Van, sini belajar, tapi lebih ke aku yang nyamperin papi. Oh. Dulu. Oke. Kalau sekarang kayaknya malas ya, mager gitu. Kayak kalau dulu aku maksa, Iya, makanya iya. pokoknya harus latihan sama papi. Oke. Kalau aku nggak latihan sama papi, aku nangis dulu. Tapi kalau sekarang aku lebih banyak main game sih. Tapi main game apa? Kayak Rosnok.
Apa? Oh, gue nggak terlalu tahu game sih. Anak Om pasti tahu. Apa tuh? Roblox lah, anak gue Roblox. Iya, Roblox. Nggak apa-apa kan nyebut? Nggak apa-apa. Tadi aku plesetin Rosnok. Oh, Rasul tuh bahasanya Roblox. Roblox. Oh, alah. Roblox, Minecraft, Mobile Legends gitu-gitu. Dari pertama ketemu temen Roblox ini. Asik, dia kita itu tapi itu lucu banget sih. Iya, day one gitu Zaman kan. zaman sekarang tuh anak-anak udah pada ketemu sama orang yang lebih tua dan itu temenan di Roblox Iya. mereka. Itu lucu sih. Lucu sih. Karena gue main yang itu kayak Brookhaven. Brookhaven. Itu zaman dulu banget sih. Grow Brookhaven. a Garden 99. Aku nggak paham banget Grow Garden. Jujur Iya. itu game Karena gue boring. harus tahu nih gamenya apa gitu. Iya benar. Kenapa tuh? Ya takutnya nanti gamenya aneh-aneh kan. Oh iya benar, setuju. Iya kan. Ada orang bikin konser di Roblox ada juga loh sekarang. Tensi kemarin. Ah iya. Iya. Kemarin aku ketemu sama member anti normal kan Anangga. Sama dia. Kita ngobrol-ngobrol soal tensi. Karena kan aku ngikutin tensi juga kan. Iya. Aku ngikutin anti normal juga. Jadi kayak, Van, lu tahu gak Van? Kemarin tensi bikin konser di Roblox. Gimana? Konser di Roblox? Iya. Ngapain itu? Nyanyi. Iya nyanyi. Jadi yang joget-joget sih ini Joget-joget karakter tensinya? Iya. Bayar. Apa tuh? Wow. Bikinlah konser Roblox Avan DA. Boleh ya? Itu seru. Kan ada band Indonesia juga ada yang udah Iya banyak. konser kayak Dongker dan lain-lain tuh ada juga kayak gitu. Tapi aku udah nggak Roblox lagi. Oh, oke. Aku game-game yang lebih kayak first person shooter. Ah. Kayak PB, Oh, jadi lebih ke ini ya, apa kayak tembak-tembakan. PB Valorant banyak sih. Valorant ya. Oke. Ya, namanya juga masih umur segini ya. Iya. Enjoy game, enjoy apa namanya? Ketika udah nyanyi, udah dapet. Dan menurut gue ini sebuah pencapaian juga di mana Alhamdulillah. dengan umur segini lo udah memegang pundi-pundi yang lumayan gede sebenarnya. Insya Insya Amin. Allah. Insya Allah. Masya Allah. Nah, lo tipe yang udah ke mami papi aja, orang tua aja atau yang aku mau dong dibikinin ini spendnya buat di sini gitu nggak? Enggak. Yang kayak gimana berarti? Pegang mami papi. Nggak mau pusing ya? Nggak mau pusing. Iya. Udah sih. Tapi Nggak kalau- gitu ya, maksudnya nggak sekasar itu waktu itu. Tapi kayak ya udah karena kan jujur aku tuh orangnya boros. Oh, boros. Aku boros banget. Lebih banyak top up game. Beli skin berapa juta terakhir? Aku nge-spend hampir 5 juta. Udah 5 juta aku nge-spend di Mobile Legends. Ah. Habis itu akunnya hilang. Oh iya. Udah kayak UMR Jakarta lebih loh ini. Orang sebulan buat makan buat Tapi itu game ya. awal-awal. Oh iya, oke. nggak Setelah apa-apa. aku mendapatkan pengalaman hilang akun ML Iya, yang iya. aku top up itu, jadi aku kayak ternyata nyes ya. Iya, sedih ya. Aku merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi aku udah nggak mau lagi. Ah, oke. Aku udah nggak top up lagi. Sekarang aku udah hemat. Paling boros ya kalau berarti sekarang paling boros. Maksudnya- Valorant. Valorant boros. Valorant karena kalau Mobile Legends kan per satu apa ya namanya ya, satu bundle skin. Kalau Valorant itu per satu skin gitu. Per satu skinnya 300 500 gitu. Iya. Sebenarnya agak nyesel juga sih mau beli-beli gitu. Cuman keren gitu Iya, skinnya, seru. keren Iya, skinnya iya, gitu. iya. Dan udah menghasilkan jadi ya udahlah ya gitu. Aduh. Ternyata seru banget ngobrol sama Avan. Kita mau sekarang mau games ya, Kak ya? Games. Tanya jawab soal fans. Wah, ini nih. Games dari Kak Arinda. Oke, pertanyaan pertama. Udah siap belum nih ngomong-ngomong untuk gamesnya? Udah siap Oh, ya banget udah nih. siap. Ya aku sempat ngeliat dikit pertanyaan. Oh, aneh, bahaya nih Iya, pertanyaannya. iya. Games yang pertama nih ya, tanya jawab pernahkah naksir sama fans? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Tapi belum tahu. Iya. Siapa tahu nanti kedepannya ada fans aku yang itu bisa aku deketin. Yang lucu. Nah sekarang tadi kan lu banyak yang deketin, lu banyak. Ini Iya. teman-teman artis atau di luar artis atau mungkin... Dari artis, dari banyak, dari luar artis ada. Oh, tapi baru deket-deket aja. Mm-mm. Oke. Aku tuh jarang pacaran. Kenapa? Pacarku bisa dihitung. Asik. Enggak, bisa Ya dihitung umur berapa 17 masih sebanyak itu masa sih? Oh, enggak. Enggak. Pacar aku tuh cuma dikit. Ah, iya. Tapi HTS-nya deketnya banyak. Aduh, berarti pernah nggak jadian sama sesama artis atau fans? Pernah berarti? Oh, gitu. Iya.
Gitulah. Iya. Jadi pernah jadian sama artis. Papi sama mami boleh keluar dulu gak? Jadi agak enak ini ngobrolnya. Bahaya nih. Tapi memang terbuka ya sama orang tua ya? Apa-apa diceritain gitu nggak? Kan mereka tuh udah ya udahlah, suka-suka lu lah, lu mau ngapain, kayak mau deket sama siapa kan. Jadi tapi curhatnya ke mama juga kalau misalnya soal cewek? Enggak. Oh enggak. Ke papa? Enggak juga. Mereka tahu sendiri. Oh iya. Soalnya dari orang-orang lokasi, Oh iya. tante, anak lu deket sama ini. Wow. Iya. Oh iya. Aku nggak tahu loh. Mami sama nggak tahu. Iya. Pertanyaan berikutnya. Masih ingat nggak pertama kali kamu punya fans yang paling unik kelakuannya kayak gimana? Ada yang bawain Bermacam kembang, ragam. ya kan? Bawain kembang misalnya minta foto. Kembang setaman. Maksudnya bunga. Oh, kembang. bunga. Iya. Iya. Kalau kembang mau diapain? Kembang. Mau ditaburin emang. Ditaburin. Aduh. Makam dong itu. Wah. sorry. Astagfirullahaladzim. Ada apa aneh-aneh kan? Banyak Bawain yang jengkol aneh. ada nggak gitu? Ada. Ketoprak gitu tiba-tiba. Ada. Tapi kebanyakan yang unik sih. Iya. Aku juga bingung sih mau ngomong uniknya gimana. Karena saking banyak, Iya. saking uniknya tuh aku bingung gitu. Nih orang yang mana sih? Ntar diingetin sama mami, ini loh Van yang waktu itu. Oh iya yang aneh itu ya. Iya. Ada aneh. Iya. Karena gue pernah, ya gue bukan, bukan fans sih. Cuman gue ketemu Ayu Ting Ting ceritanya. Ceritanya gue ketemu Ayu Ting Ting. Waktu itu gue jadi di radio, terus ada kayak liputan gitu. Kenapa Tante Ayu? Nah, gue pikir tuh ya dia artis yang emang sibuk dan lain-lain gitu kan. Nah, gue disuruh nunggu waktu dia syuting. Tunggu bentar ya, buat radio bentar dulu nih. Gue pikir ya udah santai gitu kan. Oh, Dikasih santai. ketoprak gue. Hah? Dikasih ketoprak nih, buat nunggu dikasih makan dulu ketoprak gitu. Wajar gak sih itu mah? Iya, tapi menurut gue itu sesuatu pemberian yang unik gitu loh. Unik? Iya. Oke. Soalnya tadi soal pemberian gue jadi inget itu gitu. Ya Oh, udah oke. iya. Nanti diedit aja deh. Sorry. Tapi emang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi maksud gue gini, ternyata fans gue kan yang ngefans sama dia, Iya. tapi dia yang ngasih ke gue gitu loh ceritanya. Ya maksudnya mungkin nggak enak kali, Iya, kan udah ada jadwalnya iya tapi sih. nunggu Iya gitu. sih. Yang aku rasain aku juga biasanya gitu kayak Oh, iya. itu nggak enak itu nunggu kasih ini deh gitu. Iya. Oh, iya sih. Iya. Oke lah. Nasi Padang oke lah. Tapi oke lah kalau fans aneh-aneh karena aku juga aneh. Iya. Fans ngikutin yang diidolain ya itu. Aneh karena akunya aneh. Oke. Terakhir nih ya, pernah nggak kamu ketemu fans tapi ternyata tipe lo gitu, si cewek itu? Pernah. Tipe lo kayak gimana emang? Nggak ada. Maksudnya nggak ada tipenya, maksudnya kan biasa cewek rambutnya panjang mungkin, Nggak. kulitnya lebih agak-agak putih. Awalnya aku selalu menstandarkan tipeku tuh seperti ini, tapi makin hari tuh aku makin nyadar kalau sebenarnya orang tuh nggak butuh tipe. Kalau dia suka sama tuh orang ya suka aja. Oh gitu. Gitu. Apapun misalnya aku lagi suka sama seseorang nih. Pasti tipenya yang aku sebutin kayak orang itu. Oh, oke. Misalnya udah nggak sama orang ini nih, dekat sama orang lain. Nanti akan mirip nih. Nanti tipenya pasti akan seperti yang orang kita lagi dekat sama kita. Oh gitu. Iya. Jadi emang nggak punya Emang nggak ada tipe. tipe. Iya. Oke. Tepuk tangan buat Avan. Thank you. Aus tapi kering. Nggak ada air. Ya udahlah. Tapi thank you ya Avan ya. Thank you. Seru banget bisa ngobrol karena ini salah satu permintaan teman-teman netizen di kolom komentar. Ada yang komen? Komennya YouTube RDI itu request undang Avan dong gitu. Oke. Jadi kita sudah bisa mendatangkan Avan. Terima kasih banyak Thank you. buat ngobrol-ngobrolnya. Ternyata ya tadi ya udah dari kecil keluarganya musisi, ada bokap nyanyi, makanya udah terbentuk. Iya. Begitu lo jalani lu enjoy gitu. Enjoy. Bisa nge-explore banyak hal. Betul. Dan akhirnya ada di titik sekarang. Sukses buat Avan, buat teman-teman yang Thank you. pengen ngecek di sosial media di mana aja boleh dikasih tahu juga. Betul. Jangan lupa teman-teman juga ya komen lagi. Avan lagi gitu. Terus-terusan. Boleh Avan lagi gitu. Jadi aku sering-sering kesini. Ya. Dan juga dengarkan single Kepalsuanmu ya. Kepalsuanmu betul. Oke, terima kasih semuanya. Si Paling Gendut harus pamit. Dadah. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral.
Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.